Tapi kalau abah yang saya hormati baik Pak Ibu Haraman dan yang saya hormati jajarannya dan yang saya hormati bapak-bapak tokoh agama, pandai, alim ulama yang ada di komplek kita ini, dan juga yang saya hormati bapak-bapak ataupun ibu-ibu hadirin jemaah takziah pada malam hari ini. Pertama sekali sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi rahmat, kesehatan, kesempatan sehingga dapat kita berkumpul di rumah kita ini dalam rangka bertakziah. Dalam rasa syukur hari ini sama-sama kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, di mana sepantasnya kita senantiasa selalu bersyukur Bapak Ibu. Karena kematian itu menjadi suatu ibrah ataupun pelajaran kepada kita, di mana manusia tidak ada satupun yang hidup kekal selama-lamanya di dunia. Maka bersyukur ini tidak ada batasan selagi nyawa bersama dengan kita. Tapi hari ini mata kita masih beku, hati kita masih kasar, segala sesuatu perkara amal ibadah masih jauh kita tertinggal. Andaikan Bapak dan Ibu hari ini diperlihatkan siksa kubur, saya yakin dan percaya tidak akan menyanyiakan ibadah kepada Allah. Karena siksa kubur tidak diperlihatkan oleh Allah kepada kita, maka diperlihatkan pun setiap saat kematian, tetap bahasa kita bebal, ingkar, dan kufur. Sementara dengan adanya kematian itu dipastikan oleh seorang yang beriman, dilihat secara nyata, syariatnya apabila tetangga, jiran, keluarga kita meninggal, maka kita sebagai seorang muslim rasanya turut berduka cita, tidak cuma hanya sedih. Kewajiban kita mendoakan. Mudah-mudahan almarhumah ibunda tercinta Bapak Arahab yang telah meninggalkan beliau, semasa hidupnya Bapak dan Ibu beliau berjuang mati-matian, yang ada kalanya berkeinginan untuk ibadah terhalang oleh anaknya. Saat melaksanakan sholat, tiba-tiba di saat anak kecil, dia kadang kencing, kadang berak, yang seharusnya tepat waktu, seorang ibu kadang-kadang bukan lalai beribadah, terhalang oleh kita. Dan kita semua keluarga besar ahli musibah yang ditinggalkan oleh ibunda tercinta, semoga beliau di masa perjuangan, masa hidupnya, apapun amal perbuatannya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Harapan keluarga besar tidak lain di alam barzakh mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah. Amin. Diterangkan oleh Allah, diampuni oleh Allah segala dosanya. Amin. Bahkan seluruh amal perbuatan diterima, ditempatkan di sisi Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan ditinggalkannya seorang putra ataupun putri dalam suasana berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada Allah dan taat pula kepada orang tua. Mudah-mudahan Allah menjadikan putra putrinya saleh dan salihah. Amin. Adapun orang tua berkewajiban terhadap anak nanti agar senantiasa orang tua senang di sana bapak dan ibu. Semakin beramal baik anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, insya Allah beliau-beliau yang di alam barzakh, ruh itu merasa bahagia bapak dan ibu. Kalau tulang belulang sudah hancur, yang hidup itu ruh. Maka oleh karena itu mudah-mudahan
Mari bersama sebelum kita panjangkan mukadimah, panjangkan cerahan rohani, kita awali mudah-mudahan dengan umul Quran sebagai wasilah. Semoga almarhumah diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah al-Fatihah. A'udzu billahi. Dalam pencipta, Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu segalanya. Biar betul-betul anak-anak kita nanti muslim yang baik. Bisa diharapkan ketika nanti kita mati tidak kalau anak kita di dunia akan tinggalkan setiap waktu mereka mengucapkan doa kepada kita, setidaknya Rabbi fili wali tinggi warhamhuma kama rabbayani Geser aja ke depan. sebesar Geser apapun aja ke barangkali depan. azab kalau itu mudah-mudahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Anda selalu doa dari anak. Yang kedua, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau kita sebagai orang tua mendidik anak agar senantiasa betul-betul menjadi anak yang solehah. Muru auladakum bis sholat. Ya Bu ya, muru auladakum bis sholat. Karena suasana kematian ini ujung-ujungnya nanti orang yang mati itu dalam sholatkan. Sini aja lagi geser Ibu. Sehat. Masa enggak? Jarang yang terpikir untuk senantiasa beribadah dengan baik. Ketika sakit baru mau ingin beribadah. Kesempurnaan amal ibadah itu tidak cocok. Nah, di dalam kesehatan dan kesempatan waktu yang baik ini, marilah sama-sama kita untuk senantiasa beribadah dengan sebaik-baiknya. Tidak sedikit orang tidak baik. Maka oleh karena itu majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian ini sangat nyata menjadi ibrah kepada kita. Semasa hidup diagung-agungkan karena dia cantik. Semasa hidup dipuja-puja karena dia ganteng. Setelah mati ganteng pun cantik pun nggak ada guna. Bagaimana dia berguna? Mandi pun orang lain yang memandikan. Pakai pakaian pun orang lain yang memakaikan. Sholat jangankan untuk sholat sendiri, orang lain yang menyolatkan. Bisa kita lihat secara sempurna. Di masa hidup diberikan Allah SWT, lupa kepada Allah. Segalanya itu dunia. Dibangun rumah cantik-cantik, diberikan mobil yang mewah, diberikan tanah yang luas, belum menikmati sudah berangkat. Nanti direbutkan oleh anak keturunan. Saya bukan sekali dua kali Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan hal-hal orang yang senantiasa cekcok dalam ahli warisan. Sementara saya bukan pakar hukum, tetapi diminta untuk berikan nasihat. Ya kita arahkan dengan agama. Yang mencari bukan kalian, yang memiliki rumah besar bukan kalian. Orang tua sudah payah, sudah meninggal keduanya direbutkan sehingga kakak beradik saling tidak bersapaan. Sementara kata Nabi tidak ada jaminan masuk ke dalam surga orang yang memutus tali persaudaraan. Enggak ada jaminan. Sekarang terjadi kakak beradik tidak bersatu gara-gara karena warisan. Dia sarjana dapat pekerjaan yang mapan, tetapi nggak pernah bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya. Sehingga tidak sedikit pejabat yang kita lihat karena dasar ilmu agamanya mungkin tidak sepenuhnya sehingga mereka tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyinggung, sudah transparan terbuka masalah kejelekan. Mudah-mudahan kita semua sebagai orang tua senantiasa memikirkan untuk kita nanti. Kita sudah bersusah payah memperjuangkan anak, ketika nanti kita mati di hadapan Allah malah kita yang susah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak itu kata Allah Subhanahu fitnah. Gak menjadi jaminan anak itu menyelamatkan kita Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan saudara kita Bapak Rahab, alhamdulillah beliau tekun dalam beribadah, mudah menjadikan suatu wasilah bagi orang tua yang berada di alam barzah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Amin. Amin. Jadi yang seperti ini bukan untuk beliau saja, tapi kalau kita boleh kita sampaikan, usahakanlah kita untuk senantiasa rajin beribadah. Karena orang yang rajin beribadah insya Allah manfaatnya besar, keutamanya baik, kehidupannya diberikan Allah kehidupan yang baik. Orang-orang senantiasa jauh dari Allah, hidupnya dipersulit Bapak dan Ibu, diperpayah. Sebanyak apapun harta tidak pernah barokah. Tapi kalau dekat dengan Allah sedikit dia cukup, banyak juga berlebih.